Shalom. Shalom. Masa kasih tamat. Mari kita berdiri kita mengatakan slogan kita. GKS Go. Bantuan dan ada sampai itu semua karena kemurahannya. Amin. Mari kita memuji, kita mau bersorak bagi Tuhan Yesus. Mari kita lihat Tuhan yang mulia.
Saat ini mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Kita bersyukur Tuhan seperti Tuhan. Saat ini kami mau menghadap Tuhan. Mari kita katakan apa kalau seluruh hatiku tak pernah kau dari kasih Bapa Engkau yang membina hati kami. Seluruh hatiku tak pernah kau dari kasih Dewa tak Tuhan aku Kamu bekerja selalu untuk kebaikan mengalir kuasa dari pertama tinggi Bapa tetap mulia kau hadir di sini memulihkan hati menyembuhkan yang terluka bukan dengan bersamamu Bapa Bapa tetap mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan dengan bersamamu, Bapa.
Engkau yang sanggup mengubah kami menjadi yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Kami mau lagi bersorak-sorak bagi nama-Mu, karena kami tahu bahwa Allah kami Allah yang besar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, haleluya, shalom. Masa resmi amin. Mari kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan Yesus, kita memuji nama Tuhan. Mari kita lakukan. Datanglah terbaiknya dengan hati bersyukur, datanglah terbaiknya dengan hati bersyukur, dan ingatlah betapa baiknya Tuhan bagi dia berikut padanya. Berlindung padanya, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, terlihat bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia selamanya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia balasannya selamanya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya selamanya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya selamanya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya selamanya, kasih setianya. Kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku berserah memuji Tuhan dalam segala dekatku. Dia telah bersungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Dia telah bersungguh baik, kasih setianya pernah berhadapan. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Dia sungguh baik, kasih setianya pernah selamanya. Menyanyikan pujian ketiga dengan hati yang bersyukur, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Dia sungguh baik, kasih setianya pernah berhadapan. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Dia sungguh baik, kasih setianya pernah selamanya. Suci kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan dengan cintaku. Dia baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya pernah. Kasihnya tak pernah berubah, selamanya. Berpujilah Tuhan, berpujilah
Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Nah, saat ini kita akan masuk mendengarkan firman dan firman-Nya. Mari kita tetap
Kami boleh ada sebagaimana kami yang ada saat ini. Kami tahu semua karena kemurahan, semua karena kebaikan-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami mau pulang dengan kemenangan Tuhan. Kami mau pulang bawa berkat kemurahan-Mu Tuhan. Lawat dan urapi setiap kami dan berkati setiap kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Silakan duduk para pelayan Tuhan. Shalom untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini Bapak Ibu Saudara. Semua kita perlu Tuhan Yesus. Amin. Katakan ke kiri kananmu, tunjuk dia, katakan engkau perlu Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dulu sedikit review pelayanan kita 2 minggu yang lalu, ya, dari mulai ulang tahun gereja yang pertama. Ya, kita lihat dulu bersama-sama. Ini ulang tahun pertama kita dengan pemulihan bulan yang bersyukur ya. Ulang tahun pertama ini sepertinya masih lengkap semua ya. Masih lengkap waktu awal pertama kali kita perintisan. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan sepanjang setahun ini. Kalau Tuhan Yesus boleh tuntun kita selama setahun ini, saya percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah. Dia selalu tuntun, selalu pimpin, dia selalu menyatakan bahwa dia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ada di GKS di Glory to Glories. Amin. Iya, haleluya. Terus kita mau melihat saudaraku, ini kegiatan sosial kita 2 minggu lalu, ya. Ini pembala kita. Kemudian kita lihat di sini juga ada pembala Gloria Family. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Gloria Family. Kami dengan SI Glory to Glories dari Yud mengucapkan banyak terima kasih untuk kerjasamanya. Haleluya. Kemudian ada Markus di sini ya, Tasya. Ya, Markus ini salah satu pemuda yang agresif ya. Sorry yang lain bukan saya tidak puji, maaf. Saya sebagai pembala, saya harus ngomong terbuka dengan Bapak Ibu Saudara pemuda semua. Ya, mengapa harus demikian? Mari, kalau kita merasa Tuhan kita Yesus, kita itu harus agresif. Jangan di WA setengah jam lagi kita baru balas. Kalau saya tidak, saudara, saya. Ya, kalau di WA, kalau bisa detik itu juga saya balas WA saudara. Menunjukkan satu sikap, anak Tuhan tidak boleh lempeng, saudara. Anak Tuhan harus siap apapun situasi dan kondisi. Apalagi kita ini semuanya calon hamba Tuhan semua, bukan calon. Ya, ada sekolah hamba Tuhan, ada yang betul sudah jadi memang betul hamba Tuhan. Mari kita sama-sama. Kalau gereja ini mau maju, maka kita harus bersatu hati. Agar apa? Agar nama Tuhan semakin dimuliakan dan semakin diagungkan di kota Batam ini. Ya, apalagi mudah-mudahan jangan Bapak Ibu Saudara ya, saya dulu waktu saya belum menjadi seorang hamba Tuhan saja,
Ya, yang saya ngomong ini hanya Tuhan Yesus yang jadi saksinya, saudara. Ya, saya belum kenal juga dengan istri saya waktu itu. Saya belum kenal dengan Pak Tony, dengan Ibu Nuraini, dengan Amulus, dengan Eca, dengan semua kita ini saya belum kenal. Tetapi Tuhan Yesus sudah mengenal saya. Ya, tiada hari tanpa ke gereja. Artinya apa? Yesus selalu ada di hatiku. Kalau Yesus sudah ada di hatiku, Yesus yang utama, Yesus yang pertama, maka aku harus serius dengan Tuhan Yesus. Di mana kita boleh serius? Di komunitas seperti ini, di komunitas ibadah, konsep, youth, dan kegiatan-kegiatan gereja lainnya. Di situ kita harus ada, membuktikan satu diri bahwa setiap pelayanan, setiap bagian saya harus ada, karena saya mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk sementara kita masih menggunakan banner saja. Ya, ini kita di lampu merah lain, ya. Ini Pastor Anton sedang mengambil S2 beliau. Sebentar lagi sudah mau wisuda. Kemudian ditemani oleh Ibu Gembala dan ada tamu kita dari sahabat saya. Ya, kemudian ada satu keluarga Pak Yohanes, ya, beliau 2 kali ikut kita. Kemudian ada Ibu Gembala juga, dan semua pemuda-pemudi. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur. Ya, kemudian ada satu slide lagi. Ini kita setelah pembagian berkat, Pastor Anton memimpin kita dalam doa. Kita sangat bersyukur. Beliau jauh dari titik nol datang ke rumah kami di Green Line. Bersama-sama kita mengambil bagian. Jadi saya mau katakan bahwa jarak, waktu, dan keadaan tidak bisa menghambat kita untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya, setuju saudara? Kalau saudara tidak diberkati melihat video ini, sebentar saya doakan saudara khusus. Berarti saudara ada masalah. Ya, dulu waktu saya sedikit sebelum masuk ke firman Tuhan, waktu saya dulu saya belum menjadi siapa-siapa, masih pemuda-pemudi. Saya bisa bawa mobil karena orang tua saya punya mobil. Tetapi oleh karena seseorang manusia selalu punya feeling ini betul enggak ya. Jadi saya diuji, saudara. Saya dikasih kunci, saya disuruh bawa mobil dulu. Mengapa? Karena saya bukan hamba Tuhan, bukan tim inti di gereja. Dan saya bukan supir di gereja itu, sehingga wajar kalau gereja mengambil sikap, wah ini betul enggak ini. Jangan nanti dia enggak tahu, tapi sok-sok tahu, ini bahaya. Ya, saya dikasih kunci, saya bawa, saya keliling satu komplek, saya pulang dengan selamat, barulah orang-orang di gereja itu percaya, oh rupanya beliau ini bisa kita pakai untuk bantu. Karena supir waktu itu satu orang, mobilnya satu, tapi pekerjaannya banyak. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Ya, nanti minggu depan, hari Jumat Agung, saya akan sampaikan firman Tuhan untuk kita. Dan ada beberapa slide untuk minggu kemarin. Ada beberapa slide minggu kemarin, tapi tidak ada foto Bu Christine. Sorry Bu ya, tidak sempat ambil. Ibu agak terlambat waktu itu. Ibu Christine ini luar biasa dengan Angel. Waktu kita lagi siap-siap itu, rupanya beliau datang ke rumah kami, bantu. Ya. Jadi saya mau katakan sekali lagi, sebenarnya waktu kita singkat, saudara, ada satu firman, ada beberapa firman Tuhan yang saya mau saya tampilkan sebenarnya, tetapi saya rasa tidak cukup waktu kita sedikit. Baik, kita masuk dalam firman Tuhan, saudaraku. Kita mau lihat firman Tuhan bersama-sama. Kita baca dulu firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Saya baca untuk kita sekali lagi. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berbicara tentang dosa, kita lalai beribadah saja kita sudah berdosa. Kita bercabang hati saja kita sudah berdosa. Ya, ibarat bahasanya kiri mau, kanan mau, depan mau, mundur mau, kita juga sudah berdosa. Yang laki-laki, ya termasuk saya juga yang sedang berkhotbah, melihat lawan jenis kita saja, kata orang Melayu, air liur kita melihat itu sudah berdosa. Hati-hati. Ini kita berada di air zaman, saudara. Ya, bukan
Bukan saya suruh saudara lihat pasangan saudara yang lawan jenis saudara harus tutup mata. Tetapi kalau kita mau berbicara tentang dosa saudara, wow keren. Kenapa? Dosa itu mengasyikkan seseorang. Dosa itu membuat seseorang lupa akan karunia penebusan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Nanti kita akan sampai pada firman Tuhan itu saudara. Ya, dosa itu seperti apa? Apalagi kita menggosipkan orang saudara. Oh, itu dahsyat itu saudara. Ya, ibaratnya sambal tidak ada terasi yang enak saudara. Mengapa? Karena kalau sudah masuk ke dosa gosip, hati ini tidak bisa tahan lagi. Lagu apa tadi kita? Lagu apa tadi ya? Lagu pas penyembahan itu. Coba saya cek sebentar, izin untuk kita. Lagu tadi kita mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Saudara, bagaimana hati ini mau tenang? Karena apa ini dosa-dosa itu berbahaya saudara. Ya, ini perlu kita perhatikan. Kalau betul orang itu melakukan dosa itu, oke lah kita hakimi. Kenapa kita menggantikan media sosial atau apa? Tetapi kalau seseorang tidak melakukan dosa itu, kita gosipi dia, kita vonis dia dengan cara kita. Wow, bahaya saudara. Ya, sangat bahaya. Coba tanya kiri kanan dulu. Gosip itu bahaya enggak? Ya, Pak Tali tanya dulu ini saya. Ya, bahaya saudara. Kalau orang bergosip ria itu, saya sudah bilang, sabar tanpa terasi itu enak rasanya. Bahkan dia bisa per episode itu panjangnya ceritanya. Bisa sampai setahun, 2 tahun pun nggak habis episode ini. Nah, bisa diedit, bisa ditambahkan lagi. Hati-hati saudara. Ya. Sungguh kita berada di akhir zaman ini, sungguh sesuatu yang dahsyat yang membuat kita lupa akan karunia penebusan Tuhan itu sebenarnya, anugerah Tuhan itu sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengalami keselamatan cuma-cuma saudara. Coba kita lihat yang pertama saudara, kita melihat tema kita dulu. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Karunia penebusan Yesus. Mereka tepuk tangan. Mengapa kok harus begitu? Saudaraku, kalau bukan karunia penebusan Yesus, kita tidak bisa berhubung dengan rohani saudara. Ada amin saudara? Amin. Ya, oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada dalam ruangan ini, kita boleh bersama menikmati hadirat Tuhan melalui puji-pujian. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan melalui penyembahan kita. Tuhan ini aku pakai, aku Tuhan. Sebagai bukti, yes, kita perlu Yesus. Sebagai bukti kita perlu firman Tuhan. Sebagai bukti, kalau bukan karena Tuhan Yesus sampai hari ini, aku tidak bisa berdiri dan aku tidak bisa menghadap tahta hadirat Tuhan di gereja ini. Ya, saudara. Kalau kita tidak giat dalam pekerjaan Tuhan, bahaya besar saudara. Tunggu jangan nanti tunggu sudah nafas kita satu-satu, masalah kita sudah berat, kita baru ingat dengan Tuhan Yesus. Ya, saya beberapa waktu yang lalu buat renungan dari Yesaya pasal 1 ayat 20. Tangan penuh dengan darah saudara. Sorry ya, apa kata si Pak Prabowo? Sorry, sungguh saudara. Kalau Yesus sudah katakan sorry padamu, hilang itu karunia penebusan itu dalam kehidupan. Artinya apa? Anugerah Tuhan itu tidak ada dalam kehidupan lagi. Maka engkau sangat berbahaya. Hari ini setahu saya Tuhan Yesus tidak seperti itu sih. Tuhan Yesus selalu membuka tangannya. Dia selalu mau menerima kita apa adanya. Oleh sebab itu kita harus giat dalam pekerjaan dalam Tuhan. Kita mau melihat 2 hal penting hari ini saudaraku. Yang pertama adalah dosa. Yang kedua adalah karunia penebusan. Kita masuk hal yang pertama saudara. Dosa kita mau melihat, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Roma pasal 6 ayat yang 20. Itu yang saya katakan tadi. Engkau terlalu
terlalu terpesona, engkau terlalu terlena dalam dosa, engkau menggosipi orang, engkau mulai melihat orang, engkau sudah menilai dia begini, begitu, segala macam, saudaraku. Saudara ingat baik-baik. Di dalam firman Tuhan katakan kebenaran sudah tidak ada, saudara. Engkau menjadi sahabat iblis. Ada nggak? Coba lihat kiri kanan dulu. Ada nggak yang bersahabat dengan iblis? Saya rasa nggak ada ya. Kata si Amulus, amin. Jadi hati-hati lo iblis. Karena bersahabat dengan iblis itu memang amin. Karena kita tidak sadar, ya. Dosa itu enak. Dosa itu harus disayangi, dosa itu harus dibelai. Dosa itu seperti kita piara seekor harimau, kita harus kasih dia makan daging segar. Kita harus beli dia ayam segar, kita harus ganti menunya besok sapi segar. Agar apa? Agar dia menikmati apa yang dia berikan kepada dia, maka dia tidak akan mengeluarkan. Tetapi suatu ketika dia tidak dapat kebutuhannya, maka itulah senjata malam Tuhan. Hati, ya. Dosa itu saudara, dia sudah tinggal dalam kehidupan kita. Dia sudah bersahabat karib baik, friends dengan kita. Dia bersahabat baik dengan kita semua. Hati-hati semua. Ya. Zaman sekarang ini canggih, saudaraku. Kita khotbah di sini saja, pemirsa dari luar negeri sudah lihat kita. Oh, ini namanya pendeta Hendiahong gantung memang. Soalnya sahabatnya Bapak Antonius Binti. Saya bawa teman saya, saudara. Bawa teman saya, kami pergi di acara apa ya? Tunggu saya. Oh, pas ulang tahun gereja kita. Sorry. Datanglah sahabat saya itu namanya David. Jadi mentor kita panggil dia pastor, dalam hati saya cocoknya. Ya. Pak Tony Ginting itu kalau ikut saya, orang panggilnya pendeta, dia sudah ketawa terbelakang. Ya, tertular dia sudah. Tetapi memang iman saya satu waktu ketika Pak Tony memang menjadi pendeta GBKP Kota. Dia bikin orang-orang takut bertobat. Dahsyat, saudara. Pokoknya siapa yang jalan dengan saya ini pastor orang panggil pastor. Ya, bahasa Latin pastor itu artinya kepala. Ya, jadi nggak heran kalau orang panggil saya juga pastor. Memang betul artinya adalah kepala. Ya. Bahasa kerennya lah sekarang ini. Jadi kalau Pak Pendeta boleh, saudara mau panggil saya apa aja boleh. Kalau di luar panggil saya bro juga. Ya, bersahabat kok, kita tidak bersahabat. Saudara, dikasih kita kembali pada firman Tuhan katakan tadi adalah sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Artinya apa? Ketika engkau buat dosa, saudara, maka roh Tuhan, firman Tuhan tidak ada dalam kehidupanmu. Makanya orang yang buat dosa, orang yang melakukan dosa itu kejam, saudara. Baru-baru ini kita dengar peristiwa yang sangat menakjubkan. Ada seorang hamba ngeri, saudaraku. Mengapa? Ya, saya yakin 100%. Bapak yang dulu kawan itu pasti dia sudah dimasuki oleh iblis. Makanya dia berani. Mengapa? Dosa itu bersama baik dengan kita. Sekali lagi saya mau katakan. Tetapi engkau jangan takut. Hari ini sesuai dengan tema kita, saudaraku. Kita baca sekali lagi, saudaraku. 3:21. Karunia penebusan. Yesus menyelamatkan kau dan mengamankan kau dengan kebutaan Tuhan. BKSI Gloris. Dia itu poin yang pertama. Kita mau melihat poin yang kedua, saudara. Kita baca bersama-sama poin yang kedua. 3:21. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 3. Ingat, dosa membuat kemuliaan Allah tidak ada ruang lagi di dalam kehidupan. Gimana pula dengan cinta? Istrinya dulu. Cinta bisa dibeli dengan Tuhan, saudara. Tetapi kasih setia Tuhan tidak bisa engkau beli dengan Tuhan. Amin. Cinta engkau bisa beli dengan uang, saudara.
Engkau ke sana, engkau bilang sama dia, aku cinta padamu. Engkau pergi lagi ke kiri, engkau ketemu dengan yang lain, engkau bisa bilang, abang cinta padamu deh. Engkau pergi ke belakang rumahmu, agak jauh di sana, ketemu lagi. Bang, aku cinta padamu. Tetapi saya mau katakan, buah Roh Kudus tidak bisa kau beli dengan harga berapa berikan kepada mereka. Kasih sayang dan kasih setia dari Tuhan itu tidak bisa kau beli. Kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan itu tinggal di dalam kehidupan ketika kemuliaan Tuhan itu ada dalam hidup. Jadi kalau dulu kau penjahat, sekarang jangan kau bangga dengan prestasimu, tetapi banggalah kepada Tuhanmu. Dia bisa mengubah kau sampai detik ini kau bisa duduk dengan firman Tuhan. Kau bisa memuji-puji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dulu kau lalai beribadah, saudara. Saudara, itu lalai beribadah itu dosa. Dosa. Nanti kita baca firman Tuhan. Sebentar saya sampaikan satu poin lagi. Ya. Tapi izinkan saya agak lama sedikit ya hari ini. Saya akan sampaikan kepada kegiatan sosial kita. Jangan kita bikin kegiatan sosial itu saudara pikir kita mau cari muka di media sosial. Firman Tuhan katakan, sebentar kita mengalir, kita harus memberi. Lebih baik kita memberi daripada menerima. Tapi kalau cerita memberi Pak agak susah. Mengapa? Soalnya uang gaji itu nggak cukup Pak. Apa yang mau aku beri? Iyalah, kalau kau tidak mulai ya kau tidak akan pernah mengalami yang namanya kau memberi. Betul kan? Tetapi kalau engkau berani memberi walaupun nilainya kecil, engkau sudah memulainya semua. Artinya apa? Engkau sudah mengangkatkan kakimu. Masalah berkat bukan saya yang memberkati saudara, tetapi berkat Tuhan lah yang membuat engkau kaya. Berikan tepuk tangan. Coba kita ngomong kedua ayat ketiga, saudara. Maaf, ayat ketiga. Oke, kita baca bersama 1, 2, 3. Karena keinginan daging adalah maut. Orang yang berbuat dosa, saudaraku, sudah tidak ada jalan keluar lagi. Ujung-ujungnya maut, saudara. Itu batal 1. Orang pergi ke sana bawa pacar, bawa keluarga, saudara. Kita ke sana nantang nyawa, saudara. Mana itu ceritanya? Dosa kan? Gara-gara dia dengar pacarnya selingkuh, itu yang seperti saya bilang tadi. Atau dia dengar suaminya atau istrinya selingkuh, baru dengar dari mulut orang, dari handphone, dari Android. Dia pergi ke sana. Dia tinggalkan anaknya 2, suaminya 1 atau anaknya 2, istrinya 1. Atau dia tinggalkan calon istrinya atau pacar. Dia terjun bebas di sana. 2 hari baru ketemu jenazahnya, meninggal sudah. Game over. Selesai. Jadi dosa itu saudaraku mendatangkan maut dalam kehidupan kita. Hati-hati kita. Jangan buat dosa lagi. Ya, jangan buat dosa. Hari ini kita mau menerima sesuai dengan tema kita, yaitu 321 karunia penebusan Yesus. Saudaraku, di sini ada Amonus, sahabat kita, sahabat saya, bro kita. Kalau di gereja lama beliau itu sekarang ini lagi merayakan Palm Next ya, betul ya, Malaysia. Itu biasanya di gereja-gereja Indonesia Timur ya, bagus ini ya. Ada juga ya, bagus ini ada ya. Kita tidak merayakan itu, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Itu adalah peristiwa di mana hari peristiwa penyaliban. Jadi dirayakan, tetapi kita merayakan firman Tuhan saja. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan saja. Ya. Oke, sesuai dengan janji saya, saudaraku. Coba bantu saya buka dulu Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22.
Fokus pasal 1 ayat yang ke-22. Saudara, kalau sudah dengar firman Tuhan ini, jangan malas-malas lagi ya. Harus rajin ke gereja. Betul, saudara. Harus jadi pelaku firman Tuhan. Harus menjadi orang Kristen yang bukan hanya nama Kristen saja. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Tetapi menjadi orang Kristen, ini Tuhan, tubuhku, kupersembahkan menjadi persembahan yang terbaik di hadapan. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Mari berdiri, saudara. Haleluya. Semangat ya. Kali ini kita baca firman Tuhan bersama-sama. Saudara, Ibu Kristi bisa lihat, Bu? Oke, 3, 2, 1. Tetapi hendaklah menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak, kamu menipu dirimu sendiri. Betul yang saya bilang tadi? Kalau engkau menjadi orang Kristen, engkau harus pikul salib. Kalau engkau menjadi orang Kristen, engkau harus menjadi pelaku firman. Saya tidak percaya kalau minggu depan kita bawa satu orang satu jiwa, kamu gereja kita. Saya bukan marketing developer, saudara. Janji kita di hadapan Tuhan. Kalau engkau pelaku firman Tuhan, bawa jiwa. Ya, saya akan menggembalakan jiwa-jiwa. Di mana kita mau bawa jiwa untuk Tuhan? Kita sendiri aja malas ke gereja, saudara. Betul nggak, saudara? Ya, malah saya kok balik depan ini hari ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ya saya baca begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Artinya apa? Engkau KTP-mu Kristen, engkau orang Kristen, tetapi engkau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau tidak dibagikan pelayan untuk ibadah minggu, engkau tidak datang, lu wajar tak bisa ibadah. Kalau pepet engkau datang cari Tuhan, cari hamba Tuhan, senang sedikit kalau Tuhan. Itu versi saya. Tetapi betul ya, firman Tuhan katakan, kalau engkau orang Kristen, lakukan firman. Kalau kita selalu buat dosa dalam keluarga, sebagai pemuda, mulai hari ini bertobat firman. Jadilah pelaku firman Tuhan. Ya. Baik, kita lanjut sampai 27 ayat 27. Kita lanjut ayat 23, kita baca bersama-sama saudara. Sedikit ya, kita mulai dari atas sedikit. Oke, kita baca bersama-sama. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, dia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saudara, kalau engkau di depan cermin setengah jam, ya saya rasa sendiri bosan lihat muka. Jerawat itu ada yang di sini. Kenapa engkau bosan dengan jerawat itu? Kalau bisa kita lihat itu. Ya, engkau lihat lagi yang laki-laki. Maunya aku nggak usah terlewat lah. Ya kan? Susanto jangan tersinggung ya. Yang lucunya itu kepalanya alat tipis, rambutnya barunya tebal. Itu kan namanya Tuhan itu seni kan. Jadi Tuhan itu dia punya rancangan, bukan kita punya rancangan. Amin. Tuhan kita punya jalan, kadang-kadang kita mau sulit Tuhan ikut jalan kita salah, saudaraku. Tetapi Tuhan katakan rancangan itu bukanlah rancangan itu. Artinya apa? Ikut Yesus sungguh-sungguh. Lakukan firman Tuhan. Saya tantang kita minggu depan bawa jiwa. Bawa jiwa ke gereja ini. Ya, saya sekali katakan saya bukan marketing developer. Bukan, saudara. Terus kita lanjut lagi. Yuk baca. Saya tak usah baca. 3, 2, 1. Lupa dengan rupa, saudara. Ya. Saya aja sering khotbah puji-puji diri sendiri, saya ganteng aja saya lupa kadang-kadang. Betul, maksudnya memang kurang sadar diri. Orang Ambon bilang buang kata-kata saja gitu. Ya, artinya memang di hadapan Tuhan kita ini nilai. Tidak ada kita yang hebat di hadapan Tuhan. Lanjut. Udah capek diri kan? Oke. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan dia bertekun dalamnya, jadi bukan hanya benar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, kalau engkau menjadi orang Kristen dan mau terlibat di gereja, dan engkau betul-betul
Tuhan katakan apa saudaraku? Ya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya ia akan berbahagia oleh karena perbuatan. Orang yang berbuat dosa, saudara, sementara aja dia puas, saudara. Ya, saudara teslah saya, antar aja makanan enak ke rumah saya. Saya puji saudara, enak sekali. Besok saudara bawa lagi makanan itu ke saya. Itulah egoisnya manusia. Jadi kalau gembalamu bikin salah, ampunilah aku, sebab apa? Yang layak mengampuni aku bukan kau tapi Tuhan Yesus. Ya, oke, lanjut. Ya, lanjut. Baca lagi. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak memegang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sia ibadahnya. Ingat saudara, apalagi seperti saya ini, ya, orang di Magelang sana saya gosip, dosa saya saudara. Itu hamba setan, itu bukan hamba Tuhan. Ya. Lihat orang maju sedikit, pelayanan orang maju, harusnya kita berbahagia. Bagaimana dia bisa maju? Kita ikut caranya. Yang baik-baik saudara ya. Jangan nanti gembalanya orang dia, saya mau pindah juga jadi orang dia, bukan begitu. Tetapi kita ambil teorinya, kita ambil prakteknya. Bisa maju dia ya. Oh, dia mengajarkan jemaatnya itu adalah pelaku firman Tuhan. Besok kami ibadah hari ini 50, besok minggu depan 100. Hari Jumat Agung ini bawa jemaat satu orang satu ya, jadi kita ibadah 100. Oke, hari minggunya pasca bawa lagi 100. Jadi kita begitu caranya saudara. Kalau 100, 200 kita bikin 2 kali ibadah, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi yang biasa ibadah sore kita bikin ibadah sore tetap, yang ibadah pagi kita percaya Tuhan akan bawa pelayan-pelayan baru saudara. Itu pelayan, itu kata Tuhan. Yang terakhir, oke kita baca 1, 2, 3. Ibadah yang murni dan tak bercacat dari orang bahwa kita akan mengunjungi yakin pikiran Tuhan jaga dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudaraku yang berkasih, hari ini pesan saya sekarang itu. Ya. Saudaraku yang berkasih, saudaraku, engkau jangan coba-coba menasihati orang kalau engkau sendiri tidak kuat dalam Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Engkau sendiri punya masalah pribadi, engkau gaya pula menonton semua orang sebenarnya. Jangan, saudara. Jangan. Di gereja ini ada pembala, ada pengurus, datang cari kami saudara. Selesaikan dulu masalahmu, baru kau mantap nanti dipakai Tuhan. Sebab kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan dalam hidup. Amin. Mengapa kita bikin kegiatan sosial, saudara? Karena kita mau melakukan firman Tuhan. Apa yang terbaik itu harus kita berikan. Makanya Tuhan katakan berikan tubuhmu sebagai persembahan. Berikan tubuhmu, saudara. Ya. Artinya apa, saudara? Melakukan firman Tuhan itu adalah kewajiban kita bersama. Oleh sebab itu hari ini jangan takut. Lawan dosa itu, sebab Yesus sudah menjamin engkau dengan karunia penebusan Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Baik saudaraku, kita lanjut lagi saudara. Bagian yang kedua kita mau melihat saudara kasih karunia. Kita melihat yang pertama 1, 2, 3. Ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Artinya apa? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus, no, tidak ada. Saudara yakin di luar Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan? Tidak ada, saudara. Jadi kalau sudah tebus dari dosa, hari ini bertobat. Ya, jangan malu-malu, saudara. Jangan padamkan roh Tuhan itu yang sudah Tuhan berikan kau talenta, Tuhan sudah beri kau karunia, layani Tuhan. Ya, yang orang Pak Tony besok bawa orang tahu Pak berbondong-bondong bawa aja keluarga Bapak semua. Betul ini firman Tuhan. Kalau Bapak mau bawa gereja kita pun juga boleh. Tapi bawa jiwa gereja. Amin. Pak Tony. Ya. Si Mandus bawa orang coba ramai-ramai semulus. Biar kita sesekali bakar saksang. Oke. Jangan pakai darah ya. Bikin saksang gitu. Yang bakar-bakar dia Pak Tony. Ya. Bawa orang Manado ke sini, mari Jo, kita rame-rame.
Orang timur bawa aja, mau orang Flores ke, orang Alor ke, orang Meri ke, apa ke, hajar. Kita kasih dia firman Tuhan. Agar apa? Agar hidupnya lurus. Amin. Itu tugas kita. Kalau Yesus sudah dalam kita, saudara, pasti hormat dan kemuliaan Tuhan semakin luar biasa dinyatakan di kota Batu. Terus lagi, saudara, bosan. Oke, kita lanjut, saudara. Kita lanjut bagian yang kedua. 3, 2, 1. Kita terus sekarang dalam Allah bekerja dengan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang berpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, hari ini kalau kau boleh duduk di ruangan ini, engkau percaya atau tidak percaya, saya mau katakan semua karena Yesus sudah setting kau sebelum dunia dibentuk. Engkau sudah dinyatakan engkau milik Tuhan. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Jadi yang suka merajut itu harus bertobat. Dosa itu. Suami istri juga yang tidak sepakat, yang tidak sejalan, dosa. Kalau tampung terus, kalau undang aja iblis sebentar kau usir, kau suruh dia datang, kau usir, kau usir lama-lama dia masuk ke tubuhmu. Baru itu kita nyanyi, ujilah aku Tuhan, coba apanya yang mau diuji. Engkau hidup tidak punya iman. Iman timbul dari pengharapan. Bersepakatlah engkau sejalan sehati dan sepikirlah seperti Rasul Paulus katakan apa? Rasul Paulus katakan bahwa bukan hukum Taurat yang menyelamatkan, tetapi anugerah Tuhan, iman yang menyelamatkan. Hari ini saya mau katakan yang merajuk saya lagi, yang suka merajuk, yang suka berpikiran apa malah itu saudaraku yang berkasih. Nanti kalau saudara sudah oke, kita buka satu menit lagi. Saudara jadi gembala di sana ya, supaya gereja kita ini berkembang, saudara. Ya, bukan dia mau apa-apa, enggak lah. Kalau gereja kita ini mau mantap, ya kita harus memantapkan diri dulu. Ya. Seperti baja, saudaraku, jangan seperti besi. Baja itu kelihatannya joroknya, dikasih gemuk lagi, kita kan tidak gemuk itu seperti saya gemuk. Ya Pak Ton kan, baja itu kalau dikasih gemuk ada kenapa? Supaya dia nggak karatan, sebenarnya kuat juga sih dia. Ya, jadi nggak mudah meleleh, saudara. Jadi iman orang Kristen tidak mudah meleleh, saudara. Semakin kita dalam masalah semakin kuat kita, saudara. Sebab pengharapanku hanya Yesus saja. Berikan kemuliaan bagi Dia. Terus yang terakhir, saudara, nah ini saudara jangan sombong ya. Saudara itu jangan sombong ya, terakhir. Ya. Kita baca firman Tuhan ini dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena itu, karena kita berbuat Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di jalannya. Saudaraku, kalau engkau merasa sekarang ya, bahwa kalau engkau mati sekarang pun Yesus sudah siapkan tempat yang terbaik untukmu. Engkau jangan sombong. Sebab apa? Keselamatan itu Tuhan Yesus berikan cuma-cuma dalam hidup. Jadi kalau engkau bisa berubah hari ini, saudaraku, engkau dulu pemberontak, engkau dulu penjahat, suka merajuk, suka gosip, dinasihati kau tidak terima. Hari ini kau boleh katakan, Tuhan terima kasih, aku hari ini boleh berubah. Tuhan terima kasih, aku hari ini boleh merasakan yang namanya kasih-Mu itu Tuhan tidak dapat kubalas dengan apapun. Tetapi kalau engkau merasa semua yang engkau miliki ini semua dari hasil kerja kerasmu, engkau salah, saudara. Biarpun engkau kelihatan tetanggamu miskin, pergi kemana-mana naik Gojek, naik Grab, naik Maxim, dapat persen.
tetapi engkau selalu bersyukur dan engkau selalu mengatakan, aku ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Ini nama Tuhan dan kita harus berdiri. Mari kita pakai berdiri. Haleluya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih anugerah-Mu menyelamatkanku, kasih-Mu memulihkanku. Mari sembah Tuhan saudara. Oh haleluya. Oh kami bersyukur, kami memuji kebesaran-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yesus Engkau Raja-Ku, Engkau Tuhan yang aku sembah. Jadikanlah kami pelaku firman-Mu, selawat setiap kami Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan, Roh Kudus kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Kalau Dia penebusan membebaskan kami. Haleluya, haleluya. Bukan karena kuat dan tenaga kita, karena Roh-Mu kita dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Oh, mari kita katakan bila kau buka mata. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Oh Yesus.
lihat wajahmu, aku lihat
Lebih jauh dari semua yang kasih yang berlebih bukannya untuk menjadi lebih jauh dari semua untuklah mataku yang lihat wajah lihat hidupku yang dari tangan aku bersatu hanya apa yang baik dalam hidupku itulah karya kesempatan yang baru lebih jauh dari semua yang ku kesempatan yang baru ini mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal kasih yang mengalir buat aku berjadi Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Ya, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Saya persilakan duduk kembali. Saya serahkan kepada penanggung jawab. Baik, berdoa persembahan kita. Bapak di surga, terima kasih Bapak pada sore hari ini kami berkumpul dengan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan begitu juga Bapak,
Kami ingin memberikan persembahan kepada Tuhan kami untuk rumahmu ini. Terimalah berkat dari kami Bapa, dan berkatlah kami kembali yang melimpah memberkati semua saudara kami yang itu. Terima kasih Bapak. Mari kita bersama-sama. Haleluya. Amin. Baik, mari kita bangkit berdiri. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji-muji-Mu Tuhan, kami sudah menyembah Engkau. Bahkan kami sudah menerima firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Saudara berkasih, bawa benih firman Tuhan kembali dalam kehidupan nyata manusia kami. Praktikkan firman Tuhan ini dalam kehidupan. Percaya apa yang Kau sedang impikan, Kau sedang imani, apa yang sedang Kau doakan. Tuhan Yesus sanggup memberikannya kepadamu. Adakan tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya yang penuh dengan kemuliaan dan memberi Engkau shalom damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.